Halo teman-teman semua, selamat siang. Sabtu 24 Mei 2025, ketemu muka saya lagi. Ya, ini adalah lanjutan dari video kemarin ya, yang highlights dari eh, job fair Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker yang digelar kemarin Kamis dan Jumat 22 dan 23 Mei 2025. Dan di situ saya menyaksikan sendiri ya, total ada 4.000 bahkan lebih ya para pencari kerja yang datang ke sana. Dan mereka nih backgroundnya macam-macam. Ada yang fresh graduate, ada yang udah bekerja tapi mungkin mau pindah ke tempat lain, ada yang kena layoff atau PHK, dan ada yang udah berumur juga. Bahkan kemarin ada berita di mana gitu si pencari kerjanya ini sampai bawa anak gitu. Tandanya memang Indonesia ini emang benar-benar gawat darurat dalam hal ketenaga kerjaan ya. Karena sebenarnya gini teman-teman, populasi kita banyak, penduduk kita banyak gitu loh. Tapi lapangan kerja yang dibuka kok nggak sepadan gitu. Ini yang menjadi question mark dari saya pribadi ya, terutama ya. Ini teman-teman ya, kita sekarang bicara tentang, ada kaitannya dengan tema itu, kaitannya dengan KB, keluarga berencana atau family planning. Program yang sudah digagas dari sejak zaman Orde Baru, zaman Pak Harto ya. Makanya kan dibentuk namanya BKKBN ya kan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ya kan. Yang sekarang naik taraf jadi kementerian, namanya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga ya kan. Yang juga pejabat menterinya itu merangkap sebagai head atau kepala dari BKKBN. Nah, pertanyaan saya pribadi ya, sahabat ayah saya itu BKKBN. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa? Pertanyaannya adalah relevan nggak sih program KB atau family planning itu? Kalau saya bilang relevan, ya gimana ya? Kita buka histori. BKKBN itu ada dari zaman Orba. Zaman Orba itu zaman ayah saya masih kecil, zaman mama saya masih kecil, zaman almarhum papa saya masih kecil ya. Itu biaya hidup gak semahal sekarang. Dulu 1 rupiah, 1 dolar tuh masih 2.000, 1.000 bahkan. Maksimal 3.000 dulu ya. 2.000, 3.000 ya kan. Lalu Pak Harto bikin sebuah badan yang mengontrol kelahiran. BKKBN itu kan visi misinya adalah birth control, kontrol kelahiran, birth control. Nah, birth control itu tau nggak tujuannya apa? Untuk menekan angka populasi. Karena di zaman Pak Harto sendiri jumlah penduduk Indonesia tuh udah gede banget ya kan. Zaman dimana BKKBN itu berdiri, penduduk kita tuh udah gede. Makanya kita hampir tiap hari di TV ada iklan 2 anak cukup. Bahkan sampai dibikin spanduk baliho sampai ke papan itu, 2 anak cukup, dari BKKBN pada waktu itu. Nah, sekarang setelah era Orba berakhir berganti dengan era reformasi, KB ini tuh jadi rasanya nggak jalan. Kenapa saya bilang KB itu nggak jalan? Oke, kita bahas detail ya. Saya perlu waktu. KB nggak jalan karena faktornya, satu,
nggak ada enforcement terhadap program KB, keluarga berencana. Orang sekarang lihat aja punya anak udah 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan 9, 10, ya kan sekarang loh. Kalau dulu kan orang banyak pandangannya banyak anak banyak rezeki kan. Dulu tapi itu tuh dulu sebelum era Orba gitu. Pas era Orba karena banyak anak banyak rezeki itulah makanya lahir yang namanya BKKBN dan program KB, keluarga berencana 2 anak cukup. Nah tapi kan nggak efektif. Anda bayangin China atau Tiongkok saja yang punya one child policy, kebijakan 1 anak aja itu udah mulai dicabut. Orang akhirnya boleh punya 2 anak, 3 anak dan seterusnya. China atau Tiongkok aja yang punya kebijakan 1 anak, nggak bisa ngerem laju kependudukannya yang udah gede banget itu. Nggak bisa ngerem laju pertumbuhan penduduknya, apalagi Indonesia dengan program KB-nya yang nggak dijalanin benar-benar. Jadi apa ya? Program KB cuman program yang ya dianggap masa lalu gitu loh. BKKBN yang sekarang jadi Kemenduk Bangga, BKKBN cuma jadi pajangan doang. Itu yang saya sedih gitu loh. Sebenarnya kalau ditanya apa sih kerja tupoksinya dari BKKBN ya kan, atau Kemenduk Bangga sekarang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ya tupoksinya kan nggak jauh-jauh dari masalah kependudukan dan pembangunan keluarga, family development kan, perencanaan keluarga, family planning gitu, nggak jauh-jauh dari situ. Nah pertanyaannya apa hasil kerjanya? Buktinya jumlah penduduk Indonesia bertambah terus. Sekarang udah hampir 280 juta. Udah 280 juta bahkan hampir 290 juta jumlah penduduk. Bahkan dalam beberapa tahun lagi udah menyentuh angka 300 juta penduduk Indonesia. 300 juta penduduk Indonesia ditambah lapangan pekerjaan yang makin gak karu-karuan ini. Kan ini kan jumlahnya gak begitu proporsional. Ya kan? Solusinya tadi saya ngobrol dengan ChatGPT, salah diantaranya adalah pemberdayaan UMKM, karena memang UMKM ini disebut sebagai tulang punggung ekonomi kita, ya kan? Masalah koperasi, oke lah koperasi. Sekarang bikin koperasi merah putih, Kopdes, koperasi desa merah putih, Kopdes merah putih. Ini kan satu ide yang bagus sebenarnya, tapi for how it will effective, emang seberapa efektif gitu. Itu satu. Yang kedua ya masalah pembangunan keluarga, perencanaan keluarga. Kalau zaman Orba nggak ada. Kalau zaman Orba ada kampanye 2 anak cukup. Nah kalau zaman sekarang nggak ada lagi. Orang dibilang nanti kalau kita kampanye itu malah dibilang apa coba, pelanggaran HAM. Malah dibilang apa nanti pemerintah terlalu cawe-cawe mengintervensi ranah pribadi orang. Apalagi zaman sekarang nih zaman sosmed, itu bisa diviralin. 2 anak cukup. Ada yang pro, ada yang kontra dengan itu. Tapi kalau sekarang saya apresiasi ada generasi-generasi masa kini yang sadar bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah overpopulated. Makanya sekarang tumbuh gerakan childless ya. Gerakan orang-orang yang kalau nikah nggak pengen punya anak. Karena mereka berpikir buat long term. Kalau punya anak berapa biaya yang harus ditanggung? Ya, biaya buat pemeriksaan ke rumah sakit, pemeriksaan kandungan, CT scan, belum lagi biaya melahirkan, belum biaya nanti untuk persalinannya, biaya untuk rumah sakit ya, biaya untuk hidupnya segalanya itu macam-macam gitu. Karena kan anak lahir itu kan nggak diberi subsidi oleh pemerintah, nggak diberikan tunjangan oleh pemerintah kayak di Korea Selatan, kayak di Singapura atau apa gitu, nggak diberi tunjangan, nggak dibayar lah gitu.
kita bayar sendiri gitu. Ya kan? Jadi parah sih. Jadi memang sungguh sebuah gerakan childless ini tuh antara, ya lagi-lagi ini masih pro dan kontra ya. Jadinya ya kita berpikir aja gitu untuk hari-hari ke depan nanti bagaimana gitu. Hari-hari ke depan ini bagaimana gitu. Dan banyak yang sudah merencanakan gitu. Oh, kalau childless gak apa-apa dah, mungkin saya nanti tuanya di retirement home aja, atau di panti jompo atau hospice care gitu kan. Hospice care atau di panti jompo aja lah gitu kan, kumpul sama kawan-kawan yang ada di sono gitu. Ada activitiesnya. Atau saya sadar diri lah biar gak terlalu merepot anak-anaknya, makin tua harus produktif ya kan, apa gitu, bikin usaha atau investasi atau apa gitu, yang penting tidak merepot anak gitu, dan seterusnya gitu teman-teman. Karena mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir dan batin ya, terus terang aja kalau ngeliat kemarin saya lihat di job fair, lihat langsung gitu ya, waduh, sampai desak-desakan, sampai dempit-dempitan loh, sampai bahkan saya lihat di berita aja di Jakarta ini aja job fair ya, ada yang bahkan yang sampai bawa anak. Ini berarti kan ini adalah isu yang very concerning banget sebenarnya. It is a very very concerning issue gitu loh, tapi ini nggak ditanggapin serius sama pemerintah gitu. Solusinya ya memang kembali lagi, ada yang masalah tentang digital, tentang yang UMKM, infrastruktur, investasi dan sebagainya gitu. Ya sekarang eksekusi aja gitu loh. Kalau memang masalahnya memang untuk membuka ruang digital sebanyak-banyaknya, ya artinya PR-PR di ruang digital itu ya harus segera diatasi. Infrastruktur digitalnya dibagusin, ruang-ruang digitalnya jangan ditutup rapat, dibuka selebar-lebarnya. Biarkan orang berkarya di dunia digital, biarkan orang menjadi dirinya di dunia digital, nggak apa-apa buat saya, bagi saya nggak apa-apa. Yang kedua, kalau memang masalahnya di perdayakan pelaku UMKM, ya eksekusi aja, ada KUR, kasihlah pembiayaan buat UMKM. Kemudian diberdayakan, dipasarkan di digital, dibantu semua. Jadi negara hadir untuk memberikan solusi mengatasi pengangguran sampai di bawah 1%. Itu yang paling benar. Di samping program KB jalanin lagi, kampanyein lagi, 2 anak cukup atau 1 aja cukup, gak usah banyak-banyak gitu. Atau punya anak asal bisa ngebiayain, atau yang setara yang bahasa-bahasanya dengan itu, nggak apa-apa. Jadi kitanya makin nyadar gitu loh bahwa ibarat sebuah kita naik bus ya, kita lihat nih, kita nyegat bus, ternyata busnya udah penuh, berarti kita harus nyari bus lain yang penumpangnya tidak terlalu penuh gitu. Kalau busnya sudah penuh lah masa iya kita desek-desekan lah ya, masa iya kita dempet-dempetan kayak naik Metro Mini atau Kopaja zaman dulu, kan nggak mungkin banget. Atau naik PPD zaman dulu, kan nggak mungkin banget dong, ya kan. Busnya udah penuh ya, berarti kita cari bus lain yang penumpangnya tidak terlalu penuh, tidak terlalu rame ya, bahkan yang kosong busnya gitu. Kan begitu harusnya. Nah, begitu penumpangnya sudah penuh bus ini, ya gimana caranya biar jalannya tetap stabil, jalannya tetap nyaman, jalannya tetap aman. Kan itu kan tugas pengemudi untuk memastikan itu. Dan juga tugas orang-orang yang di lapangan lah, para technicians, para mekanik, para orang-orang yang terlibat di situ untuk
Bagaimana busnya tetap aman, nyaman, stabil ketika bawa penumpang yang penuh itu. Jadi kalau udah penuh jangan dipenuhin lagi dong. Mestinya kalau penuh ada beberapa yang dikosongkan. Ada satu lagi kita mau bicara teman-teman, transmigrasi. Nah, selain KB, transmigrasi. Nah, transmigrasi ini kan juga sebenarnya program yang sudah ada di zaman Orba, di mana penduduk-penduduk di Pulau Jawa yang sudah padat ini dipindahkan, ditransmigrasikan ke wilayah-wilayah yang penduduknya kosong, di wilayah-wilayah yang penduduknya belum banyak, dan mereka diberdayakan di sana, di wilayah-wilayah transmigran itu. Contohnya orang-orang Bali yang menjadi transmigran di Lampung, itu ketara banget di mana di setelahnya Tanjung Karang tuh ada tuh desa di Lampung, isinya tuh kebanyakan orang-orang dari Bali yang menjadi transmigran di Lampung gitu. Makanya banyak di daerah mana, di Lampung mana gitu, saya agak lupa juga ya, ada itu wilayah di Lampung yang menjadi daerah transmigran dari Pulau Bali ya. Bahkan kalau kita ngomong Merauke, kota Merauke di Papua Selatan ya, itu kita masih bisa ketemu orang-orang Jawa, orang-orang Jawa ya. Alhamdulillah masih iso boso Jawa, ngomongnya masih bisa lancar bahasa Jawa, tapi mereka tinggalnya di Merauke gitu. Mereka tinggalnya di Merauke. Itu adalah contoh transmigran dari Jawa atau turunan dari transmigran Pulau Jawa yang ditransmigrasikan ke Merauke. Sampai saat ini badannya masih ada. Kalau dulu namanya Departemen Transmigrasi kan, yang kemudian digabungkan ke Kementerian Tenaga Kerja, sempat namanya Kemenaker Trans, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lalu kemudian dipindahkan ke Kementerian Desa, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, ya kan. Jadi Kemendes PDTT, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sekarang dipecah, jadi Kementerian Transmigrasinya berdiri sendiri lagi gitu loh. Nah pertanyaannya sekarang, transmigrasinya dijalanin nggak? Kalau zaman Pak Harto dulu digalakin banget itu transmigrasinya. Salah satu pelakunya adalah yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pariwisata, ya, Mbok Niluh Puspa. Nah, Mbok Niluh Puspa ini Wakil Menteri Pariwisata yang lama mengabdi sebagai jurnalis di TVRI Sulawesi Selatan dan terakhir di Kompas TV ya. Itu transmigran dari Bali. Transmigran dari Bali ditransmigrasikan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu balik lagi ke Bali kan. Beliau orang Buleleng, Bali Utara, Singaraja, Buleleng. Nah, itu beliau pelaku transmigran loh. Tanya aja. Dan ada beberapa lagi para transmigran lain ya. Merauke itu banyak transmigran dari Jawa, banyak juga transmigran dari NTT, Nusa Tenggara Timur, merantau ke sana, bertransmigrasi ke Merauke dari NTT, Nusa Tenggara Timur, ya kan? Jadi banyak di Merauke itu banyak transmigran Jawa, transmigran NTT, ya, transmigran dari Maluku juga ada yang merantau ke sana. Ya, transmigran dari Maluku ada juga yang ke Papua. Yang ada di Jayapura tuh ada, ya. Menteri SDM kita Pak Bahlil Dahadalia itu blasteran blasteran Maluku sama Papua loh. Penter apa ya? Unik banget. Penter modif coy.
bodinya dimodif bisa aja ya. Ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi program KB sama transmigrasi ini bisa nggak nih ngerem agar tidak dense di satu area gitu loh. Nah tapi tergantung orangnya juga mau nggak ditransmigrasiin. Zaman dulu banyak orang, gak cuma orang Bali aja, orang Jawa ditransmigrasi ke Lampung banyak. Banyak orang Jawa yang bertransmigrasi atau ditransmigrasikan ke Lampung banyak, gitu kan? Gak cuma ke Merauke aja, ke Lampung banyak, di Jayapura banyak orang-orang transmigran Pulau Jawa di Jayapura sana, di Papua banyak, 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 ya kan? Dan masih banyak sebenarnya kalau kita pergi ke wilayah apa? Kita pergi ke wilayah Indonesia Timur, ini kebahagiaan yang nggak bisa dibeli pakai uang teman-teman. Nyebur ke sungai gitu ya. Nyebur ke sungai yang apa? Itu nggak bisa dibayar pakai uang sih. Tapi kalau sungainya bersih, airnya jernih ya, itu malah lebih bagus lagi itu. Buat saya lebih bagus lagi. Itu lebih nggak bisa dibeli dengan uang. Lanjut lagi. Jadi sebenarnya dua program peninggalan Orba yang badannya masih ada sampai hari ini, itu kalau diefektifin bisa loh untuk apa? Menjadi solusi atas persoalan sekarang ini. Ya wilayah-wilayah yang penduduknya masih tidak terlalu banyak bisa banyak penduduknya. Wilayah-wilayah yang sudah banyak penduduknya jadi tidak terlalu dense, tidak terlalu padat gitu. Kalau zaman Orba dulu ada program yang wajib transmigrasi itu. Kita daftar ke BKKB, daftar ke Departemen Transmigrasi, dicatat, dimasukin, tetet, udah langsung masuk list, kita langsung ditransmigrasiin. Kemana? Banyak. Kemana? Ke wilayah-wilayah yang penduduknya tidak terlalu banyak. Di Sulawesi ada, di Papua ada, di Ambon ada, di Nusa Tenggara ada, di Kalimantan tuh paling banyak. Di Kalimantan, terutama di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Nah itu. Dan di wilayah yang sekarang Kalimantan Utara itu ada juga para transmigran dari Pulau Jawa tuh banyak teman-teman. Tapi ya balik lagi, karena memang di zaman Orba itu fatalnya adalah pembangunannya terlalu terpusat di Pulau Jawa, jadinya program transmigrasi ini fail from the start. Nah, akibatnya orang nggak mau lagi ditransmigrasiin lagi. Ya orang malah lebih, yang dari luar Jawa malah datang ke Jawa untuk mencari peruntungan yang lebih baik. Itu yang menjadi masalah. Karena transmigrasi ini fail from the start. Kenapa? Karena karena pemerintah Orba pada era Soeharto itu lebih menekankan pada pembangunan di Jawa atau Jawa sentris lah kata orang. Yang berikut, terakhir masalah KB. Nah, apakah KB juga termasuk fail from the start? Enggak, teman-teman. Saya termasuk produk orang tua yang mengikuti KB. Kan saya anak tunggal dari almarhum papa dan mama saya. Anak tunggal. Terus wak saya anaknya tunggal. Sebelum ada anak angkat ya, karena orang tuanya wafat. Ada kan tunggal-tunggal. Sisanya anaknya dua. Pada ikut KB gitu. Oh, dari keluarga papa saya macam-macam. Ada yang anaknya 2, ada yang anaknya 3. Macam-macam gitu. Ya. Jadi memang untuk mengatasi masalah overpopulasi ini memang harus
KB itu dijalanin lagi sih. Makanya saya menyeru sih kepada BKKBN atau Kemenduk Bangga, ayo dong iklanin lagi seperti di zaman Orba, 2 anak cukup, atau punya anak asal bisa ngebiayain, asal bisa ngehidupin, itu lebih baik. Jangan punya anak sebelum mapan, itu lebih bagus. Iya, saya merayu nih kepada BKKBN, Kemenduk Bangga ya, untuk itu. Biar apa? Biar angka penduduk dan jumlah lowongan kerja atau job vacancies itu bisa berimbang. Jadi jangan pincang, jumlah penduduknya banyak, lapangan kerja dikit. Atau di beberapa negara kebalikannya, lapangan kerja banyak, penduduknya dikit. Giliran mau ngedatangin dari luar negeri, terkendala kebijakan imigrasi. Yang kebijakan imigrasinya harus diakui, mohon maaf, di beberapa negara jelimet gitu. Ya, semoga ini cuma sebentar aja ya teman-teman ya. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan keadaan seperti ini cuma sebentar aja, dan kita yakin Bapak Presiden Prabowo bisa bersemangat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Terima kasih sudah menonton.